Shalom dan selamat bertemu kembali dalam siri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran Head CBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan kupasan pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih kerana Tuhan terus membantu kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami untuk minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, para penonton yang dihormati sekalian, kita akan meneruskan kupasan pelajaran kita dari buku Ayub melalui pelajaran yang ke-12 bertarikh 17 Disember 2016 yang bertajuk Penebus Ayub. Ayat Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini diambil dari ayat-ayat yang dipaparkan berikut. Manakala ayat hafalan kita pada minggu ini untuk pelajaran Sekolah Sabat kita diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Penonton yang dihormati sekalian, dalam pembelajaran kita minggu ini, kita akan mengetahui dan akan menjawab persoalan-persoalan utama Sekolah Sabat pada minggu ini, yaitu pertama, mengapa Kristus harus mati? Yang kedua, haruskah Kristus menderita? Persoalan yang ketiga adalah, adakah salib itu menjadi tontonan semata-mata? Keempat, apakah kesan penderitaan yang Yesus dan Ayub alami itu dalam kehidupan realiti kita? Dan yang kelima, bagaimana kita boleh hidupkan kehidupan yang sudah diselamatkan walaupun di tengah-tengah penderitaan? Mudah-mudahan kupasan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini membantu kita memahami tujuan utama pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Penonton yang dihormati sekalian, dengan kemunculan Tuhan sendiri, dengan tiba-tiba yang kita boleh baca dalam bab 38 kitab Ayub sampai kepada kemuncaknya, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Ayub dengan cara yang perkasa dan ajaib. Ini menyebabkan Ayub mengaku dan menyesal atas segala kelemahan dirinya sendiri. Kemudian selepas itu Tuhan menegur 3 rakan Ayub karena kata-kata mereka yang salah. Dan selepas itu Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya itu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, yang kita boleh baca dalam Ayub 42 ayat 10. Saudara, kita mengetahui di sini Ayub menikmati hidup yang panjang dan lengkap selepas itu. Walau bagaimanapun, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak memuaskan tentang cerita itu dan bagaimana ia berakhir. Di mana kalau kita baca kitab Ayub ini, Tuhan dan syaitan itu berbalah di syurga, kemudian bertarung di bumi ini, membabitkan kehidupan dan daging Ayub yang malang itu. Suatu keadaan yang tidak adil, tidak betul, di mana Ayub terpaksa menanggung beban yang dahsyat dari konflik di antara Tuhan dan syaitan. Manakala Tuhan kekal di syurga dan hanya menonton apa yang terjadi kepada Ayub. Tentu ada perkara lain di sebalik cerita itu. Dan inilah inti pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Memang ada yang tersirat dalam cerita itu. Perkara ini dinyatakan beberapa abad kemudian, yaitu di dalam Yesus dan dalam peristiwa kematiannya di kayu salib. Di dalam Yesus sahaja
kita mendapatkan jawaban yang menakjubkan dan memberi penghiburan untuk persoalan-persoalan yang tidak dijawab oleh kitab Ayub sepenuhnya. Pada penghujung kisah Ayub, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta yang agung dan berakhir dengan kesedihan Ayub. Walau bagaimanapun, konflik di antara Allah dan syaitan yang telah menyebabkan masalah ini tidak selesai. Namun demikian, Ayub telah melihat lebih awal penyelesaian terhadap konflik itu. Dia memahami bahwa hanya ada satu sahaja penyelesaian bagi dosa, yaitu seorang penebus. Itu sebabnya pada minggu ini kita akan mempelajari 6 topik yang membahas lebih dalam mengenai penebus, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi, pertama, penebus yang hidup. Kedua, penebus yang telah menjadi manusia seperti kita. Ketiga, penebus teladan yang hebat. Keempat, penebus yang disalibkan. Dan kelima, penebus yang menderita. Dan yang terakhir, penebus yang berkemenangan. Mari kita membahas setiap topik-topik yang kita sebutkan sebentar tadi. Di mana topik pertama ialah penebus yang hidup. Dalam Ayub 19 ayat 25 hingga 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Ayub percaya sepenuhnya bahwa seseorang penebus yang hidup akan menyelamatkan dia dari kematian pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, dia tidak perlu tunggu lama untuk melihat penebusnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, yang kita boleh membacanya dalam Ayub pasal 38 sehingga pasal yang ke-41. Penebusan dan penciptaan datang bersama di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 1 hingga 12. Kasih dari pencipta kita adalah indah. Dia telah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya dari kematian. Topik yang kedua ialah penebus menjadi manusia. Persoalannya adalah bagaimana ini berlaku. Bagaimana Kristus itu menjadi manusia. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu itu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Ayub 10 ayat 4 hingga 5. Ayub percaya sepenuhnya pada pencipta dan penebusnya. Namun demikian, Allah berada di syurga dan Dia juga berada di bumi. Allah bebas dari segala penderitaan, tetapi Dia sedang menderita. Kadangkala rungutan kita ialah Allah tidak dapat memahami saya karena Dia bukan manusia. Dia tidak boleh menderita sama seperti kita. Tetapi saudara ingat, rungutan itu telah diselesaikan di dalam Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Allah telah menjadi manusia sepenuhnya untuk menebus kita. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita kena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Topik kita seterusnya adalah yang ketiga, yaitu penebus teladan hebat. Hebat yang bagaimana maksud ungkapan ini?
1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Penebus telah menderita sama seperti kita, dan Dia juga telah melalui hidup sama seperti kita. Tetapi bezanya adalah Dia tidak berbuat dosa selama hidupnya. Yesus adalah satu-satunya teladan sempurna bagi kita dari segi bagaimana menjalani hidup yang Allah panggil untuk kita lalui. Itu sebab kita digesah untuk meniru Dia dalam setiap aspek kehidupan. Para penonton yang dihormati, menjalani hidup yang sempurna itu bukanlah apa yang membuat Dia menjadi penebus kita. Dia boleh menebus kita karena Dia telah memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Dia telah datang untuk menjadi lebih daripada satu teladan untuk kita dan bersimpati dengan kita. Dia telah datang untuk mengalami derita kematian kita. Topik yang keempat kupasan pelajaran kita ialah penebus yang disalibkan. Dalam Markus 8 ayat 31 mengatakan, kemudian mulahlah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, rencana penebusan harus sentiasa melibatkan Mesias itu mati di kayu salib. Yesus telah mati untuk menggantikan Anda dan saya. Dia mesti mati. Setiap kita telah digantikan oleh anak domba Allah, sama seperti Ishak telah digantikan oleh anak domba. Dia datang untuk mempersembahkan hanya satu korban sahaja karena dosa. Ibrani 10 ayat 12. Setiap manusia yang hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah tidak akan mati selama-lamanya. Ini terbukti dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 3. Oleh sebab itu, marilah kita menerima pengganti itu dan berpaut dalam iman kepada penebus yang disalibkan. Topik yang kelima ialah penebus yang menderita. Bagaimana Yesus Kristus itu menderita? Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Riwayat Ayub memperkenalkan sesuatu tetapi tidak menyelesaikan masalah mengenai penderitaan manusia. Kristus adalah penyelesaian bagi masalah kita. Dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kita boleh memahaminya, di mana Yesus Kristus telah memikul salib dengan segala penderitaan bangsa manusia, yaitu penderitaan setiap makhluk manusia yang ada di dunia ini. Tiada sesiapa yang boleh mengajar Tuhan apapun mengenai penderitaan, kerana Dia telah mengalami semua penderitaan masa lalu, masa kini, dan masa depan kita sebagai seorang manusia. Penderitaan Yesus disalib adalah pengharapan kita apabila dikelilingi oleh kesengsaraan dan dosa. Itulah jaminan keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap kita. Topik terakhir kita ialah yang keenam, yaitu penebus yang berkemenangan. Yohanes 12 ayat 31 mengatakan,
sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Syaitan mempersoalkan tabiat Tuhan. Kemenangan Ayub hanya sekadar satu kekalahan kecil bagi si iblis. Yesus telah mengalahkan dia sepenuhnya. Pembohongan syaitan telah didedahkan. Syaitan menggambarkan Allah sebagai kejam dan sombong. Namun demikian, Allah merendahkan dirinya, malah sampai kepada kematian demi menyelamatkan orang berdosa. Filipi 2 ayat 5 hingga 8. Dalam hal ini, dia tidak bersendirian. Allah Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, yaitu Anak, yang oleh Roh Suci yang kekal telah mempersembahkan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19 dan Ibrani 9 ayat 14. Yesus yang ilahi, manusiawi, telah menang untuk kita. Oleh iman kita boleh memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tetapi kerja penebusan manusia bukanlah satu-satunya yang telah diselesaikan oleh salib. Kasih Tuhan dinyatakan kepada alam semesta. Penguasa dunia telah diusir. Tuduhan syaitan terhadap Tuhan terbukti salah. Tomahan yang dilemparkan terhadap syurga telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Malaikat dan juga manusia ditarik kepada penebus. Ellen White, The Desire of Ages, muka surat 625 hingga 626. Penonton yang dihormati, melalui kupasan sekolah sahabat kita sebentar tadi, kita boleh menyimpulkan bahwa lama sebelum Yesus datang untuk hidup dan mati untuk kita, Ayub sudah tahu bahwa penebusnya itu hidup. Kita kini memandang kembali pada salib lebih daripada 2000 tahun kemudian. Dari sudut pandangan ini, kita memahami kematian penebus kita sebagai pengganti, yang mana penderitaan itu merangkumi jumlah keseluruhan penderitaan dan kesedihan generasi dunia ini. Pengetahuan yang menyelamatkan ini membawa kita melalui penderitaan kita ke dalam kehidupan yang sudah ditebus. Shalom, kita akan bertemu lagi dalam siri pelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih karena Tuhan membantu kami dalam pembelajaran sekolah sahabat sebentar tadi. Kami bersyukur karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.